Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleha. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini masih di tema 4, sehat itu penting, dengan materi yang sama dengan sebelumnya yaitu pantun. Namun kali ini kita akan lebih membahas tentang mencari makna dan amanat pada pantun, serta kita juga akan membuat pantun. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari jenis-jenis pantun, di mana jenis pantun itu dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan usia dan juga isi. Untuk berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi 3, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan orang tua. Sementara untuk isi itu ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan lain-lain. Untuk kali ini kita akan membahas tentang menentukan isi atau makna dan juga amanat, serta kita juga akan mencoba membuat pantun. Simak baik-baik penjelasan dari Ibu, oke? Perhatikan contoh isi atau makna dan amanat pada pantun berdasarkan usia berikut. Yang A, pantun anak-anak. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo main kejar-kejaran, badan sehat, hati pun senang. Nah, kita lihat dari baris ketiga dan keempat, karena itu merupakan isi. Isinya ya adalah ayo kejar-kejaran, badan sehat, hati pun senang. Makna yang terkandung di dalamnya, bermain kejar-kejaran agar badan sehat dan hati senang. Sementara untuk amanat atau pesan yang disampaikan pembuat pantun kepada kita selaku pembaca adalah anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Berikutnya, pantun anak muda. Bunga cantik namanya seroja, hewan cantik namanya rusa. Jalan-jalan kemana saja, pergi ke kota atau ke desa. Nah, jadi cara baca pantun pun banyak ya nak ya. Sekarang kita tentukan isi atau maknanya. Maknanya kita lihat dari baris ketiga dan keempat, yaitu jalan-jalan kemana saja, ke kota tua maupun ke desa. Amanat atau pesan, ajakan untuk jalan-jalan ke desa atau ke kota. Satu lagi Ibu berikan contoh untuk pantun orang tua. Banyaklah hari antara hari, tidak semulia hari Jumat. Banyaklah nabi antara nabi, tidak semulia Nabi Muhammad. Isi atau makna pantun tersebut adalah banyak nabi namun tak semulia Nabi Muhammad. Sementara amanatnya, nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Itulah contoh menentukan isi atau makna serta amanat pada pantun. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, membuat pantun. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tentang berbalas pantun. Untuk dapat membuat pantun dengan benar, kita harus memperhatikan ciri-ciri pantun dengan baik. Selain dapat dilakukan sendiri, kegiatan berpantun juga dilakukan secara berpasangan, yaitu dinamakan berbalas pantun. Kegiatan berbalas pantun ini dapat dilakukan jika tema atau topik pantun tersebut sama. Silakan perhatikan contoh pantun halaman 108. Di situ terdapat 2 pantun tanya jawab. Ini adalah merupakan contoh dari pantun berbalas atau berbalas pantun. Pulang ke kampung halaman, mampir sejenak ke kota Sragen. Cobalah terka, wahai teman, sel darah apa yang mengangkut oksigen? Kemudian dijawab dengan pantun yang sama temanya. Pulang kampung ke Majalengka, sudahlah pasti membeli hadiah. Kalau boleh saya menerka, jawabannya sel darah merah. Nah, ini merupakan contoh dari berbalas pantun ya. Ada tanya, kemudian ada jawab, tapi dalam satu. Lanjut tema. Ke contoh berikutnya. Jalan-jalan ke kota Banjar, mampir ke toko beli layangan. Jangan lupa untuk belajar karena besok ada ulangan. Kemudian dibalas dengan pantun yang lain. Pak Dalang suka main wayang, budaya kita dari dulu kala. Tak perlu takut besok ulangan karena isi buku sudah di kepala. Jadi kayak tanya jawab gitu ya, berbalas pantun tuh seperti itu.
Berikut adalah beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menulis pantun menurut Sugiarto tahun 2013. Yang pertama, menentukan tema terlebih dahulu. Tema tersebut berkaitan dengan jenis pantun yang akan ditulis. Kedua, menentukan kosakata yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan. Ketiga, teknis penulisan. Jadi, menurut Wianto, bahwa dalam penulisan pantun sebaiknya membuat isi terlebih dahulu, baru selanjutnya membuat sampiran agar mudah menulisnya. Isi pantun dirangkaikan menjadi 2 kalimat lalu diletakkan pada baris ketiga dan keempat. Setelah itu barulah dicari sampiran yang sesuai. Sampiran biasanya berkaitan dengan alam, misalkan binatang, buah-buahan, bunga-bungaan, peristiwa alam, dan sebagainya. Sampiran juga dapat dikaitkan dengan pengalaman ataupun lingkungan sekitar, seperti halnya isi pantun. Baris pertama dan kedua pada sampiran pun hendaknya memiliki keterkaitan. Setelah kalian mendengar penjelasan dari Ibu, sekarang kita latihan buka halaman 101. Kalian tentukan makna dan amanat dari pantun tersebut. Kemudian halaman 109 buatlah pantun ya. Itu saja dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan dengan teliti dan tulisannya harus rapi. Oke? Selamat mengerjakan.